Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ristanto selaku guru pembimbing tutor bahasa Indonesia saya. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kesempatan yang diberikan saya hari ini untuk mempresentasikan tugas bahasa Indonesia dengan judul COVID-19. COVID-19 itu sendiri adalah virus corona, virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit akibat infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Virus corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini dapat menyerang siapa saja, mulai dari lansia atau golongan lanjut usia, orang dewasa, anak-anak, dan bayi, sampai ibu hamil dan ibu menyusui. Infeksi virus corona yang disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan menyebar ke hampir semua negara termasuk Indonesia hanya dalam waktu beberapa bulan. Selain virus SARS-CoV-2 atau virus corona, virus yang termasuk dalam kelompok coronavirus adalah virus penyebab Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS dan virus penyebab Middle East Respiratory Syndrome atau MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yakni coronavirus, COVID-19 memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS. Antara lain dengan kecepatan penyebab dan keparahan gejala. Secara umum ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu: pertama, demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, kemudian batuk ringan, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona, meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau atau anosmia, dan ruam di kulit. Gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderitaan terpapar virus corona. Sebagai pasien yang terinfeksi virus corona bisa mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut happy hypoxia. Guna memastikan apakah gejala-gejala tersebut merupakan gejala dari virus corona, diperlukan rapid test atau PCR. Infeksi virus corona atau COVID-19 disebabkan oleh coronavirus, yaitu kelompok virus yang menginfeksi sistem pernafasan. Pada sebagian besar kasus, coronavirus hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan sampai sedang seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti pneumonia, MERS, SARS. Seorang dapat tertular COVID-19 melalui berbagai cara, yaitu tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 batuk atau bersin, memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu seperti menyentuh benda yang terkena cipratan ludah penderita COVID-19, dan melakukan kontak jarak dekat dengan penderita COVID-19. Virus corona juga bisa menular melalui benda-benda yang sering disentuh, misalnya uang, gagang pintu, atau permukaan meja. Virus corona dapat menginfeksi siapa saja, tetapi efeknya akan lebih berbahaya atau bahkan fatal bila terjadi pada orang lanjut usia, ibu hamil, atau orang yang memiliki penyakit tertentu, perokok, atau orang yang daya tahan tubuhnya lemah, misalnya pada penderita kanker. Karena mudah menular, COVID-19 juga berisiko tinggi menginfeksi para tenaga medis yang merawat pasien COVID-19. Oleh sebab itu, para tenaga medis dan orang-orang sering kontak dengan pasien COVID-19 perlu menggunakan alat pelindung diri atau APD. Pada pasien bergejala ringan atau tanpa gejala, dokter akan menyarankan untuk isolasi mandiri di rumah sambil
tetap melakukan langkah-langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Beberapa tindakan yang dapat dilakukan oleh dokter adalah 1. Merujuk pasien dengan gejala berat untuk menjalani perawatan dan karantina di rumah sakit rujukan. 2. Meresepkan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai dengan kondisi pasien. 3. Menganjurkan pasien untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Dan yang terakhir, menganjurkan pasien untuk banyak minum air putih untuk menjaga kadar cairan tubuh. Sementara pada pasien dengan gejala berat, dokter akan memberikan rujukan untuk menjalankan karantina di rumah sakit rujukan. Metode perawatan yang dapat dilakukan antara lain yaitu: yang pertama, pemberian infus cairan agar tetap terhidrasi. Yang kedua, pemasangan ventilator atau alat bantu nafas. Dan yang terakhir, pemberian obat seperti pengecer darah, anti peradangan, anti interleukin 6, remdesivir atau favipiravir. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November 2021 sudah lebih dari 122 juta orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang yang telah memperoleh vaksin dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalankan vaksin karena memiliki kondisi tertentu seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin dapat terlindungi. Untuk mencapai tujuan di atas, vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan pada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sementara untuk yang memiliki riwayat penyakit atau penderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan, tetapi harus ada izin dari dokter. Untuk orang yang terduga terkena COVID-19, yang sebelumnya disebut sebagai ODP, atau orang dalam pemantauan maupun PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan agar tidak menularkan virus corona ke orang lain, yaitu: yang pertama, lakukan isolasi mandiri dengan cara tinggal terpisah dari orang lain untuk sementara waktu. Bila tidak memungkinkan, gunakan kamar tidur dan kamar mandi yang berbeda dengan yang digunakan orang lain. Jangan keluar rumah kecuali untuk mendapatkan pengobatan. Hubungi pihak rumah sakit untuk menjemput bila gejala yang Anda alami bertambah berat. Larang orang lain untuk mengunjungi orang menjenguk Anda sampai Anda benar-benar sembuh. Sebisa mungkin jangan melakukan pertemuan dengan orang yang sedang sakit. Hindari berbagi penggunaan alat makan dan minum, alat mandi, serta perlengkapan tidur dengan orang lain. Pakai masker dan sarung tangan bila sedang berada di tempat umum atau sedang bersama orang lain. Dan yang terakhir, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung bila batuk atau bersin, lalu segera buang tisu ke tempat sampah. Itu yang dapat saya sampaikan tentang COVID-19. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah perkataan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.